Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendok. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, Bangga Berbahasa, masih bersama Duta Bahasa Provinsi Bengkulu, Seza dan juga Dani. Ini nggak lengkap rasanya pemirsa ya kalau kita nggak tes nih anak bahasa secara langsung. Tadi katanya UKBI udah tes nih, kemarin apa nih skor UKBI-nya? Kalau Seza? Seza Madia. Madia, kalau unggul, wah luar biasa. Ini nggak asik kalau nggak kita tes ya mungkin ya. Boleh dites tipis-tipis nih mengenai bahasa. Ini mungkin yang masih banyak salah nih ya. Yang pertama, PowerPoint. PowerPoint apa bahasa Indonesianya? PowerPoint bahasa Indonesia padanan katanya adalah salindia. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, oh ternyata PowerPoint itu salindia ya. Jadi gunakan salindia mulai sekarang. Salindia. Ini kalau mikrofon apa Dani? Nah ini paling sering ya. Ini paling sering banget. Mik. Namun padanan kata Indonesianya ataupun kata bakunya dalam Indonesia adalah pelantang. Pelantang. Iya. Ini masih banyak banget ya. Mungkin udah merata orang ngomong, termasuk di daerah pun mik ya. Salah satunya lagi yang sering banget salah itu headset. Apa itu headset? Yang benar adalah perangkat jemala. Perangkat jemala. Ini aku juga baru dengar ya pemirsa ya. Iya. Perangkat jemala. Perangkat jemala. Jadi untuk teman-teman mungkin, oh ternyata itu ya. Nah berarti bahasa Indonesianya belum baik dan benar. Ini yang masih sering salah juga di alat elektronik tentunya ya. Iya, kalau benar. handphone apa nih Dani? Nah kalau handphone ini padahal sering kita pegang ya, apalagi setiap hari mungkin kita pegang. Namun sering belum tahu ya bahasa Indonesianya apa ya. Ternyata bahasa Indonesianya adalah gawai menurut KBBI. Gawai. Kalau speaker nih. Speaker itu pengencang suara. Iya. Pengencang suara. Ini ternyata pemirsa ya masih banyak sekali hal-hal yang kita banyak belum tahu ya. Padahal kita asli penutur Indonesia, tapi bahasa Indonesia sendiri nggak tahu. Banyak banget kita sering ngomong, ini ngomongnya pakai bahasa Inggris. Mungkin juga pemirsa di rumah masih menganggap ini kan bahasa Indonesia yang diadopsi ya tentunya. Tapi ternyata bukan ya. Ternyata ada bahasa asing. Ada padanan bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalkan ada padanan bahasa Indonesianya, lebih baik kita pakai bahasa kita saja, begitu. Seperti yang disampaikan tadi. Kalau kita mau cari tahu nih, secara apalagi sekarang kan lewat online ya. Ini apa kali kalau online luring. Nah, kalau kita mau mencari tahu lewat luring nih di laman apa? Bisa cek di KBBI ya, di laman kantor bahasa tadi juga ada di KBBI-nya, bisa teman-teman ya, ada pilihan menu KBBI, jadi bisa teman-teman cek kira-kira ini padanan kata bahasa Indonesianya yang benar apa ya, seperti itu. Jadi penggunaan bahasa teman-teman, pengusahaan kata bahasa Indonesianya bisa lebih banyak, seperti itu. Berarti nggak hanya bahasa asing aja, tapi bahasa Indonesia. Betul tadi yang di awal tuh utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, kita harus tiga-tiganya harus bisa tentunya. Bisa bahasa daerah, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa asing. Kalau Seza nih, bahasa daerah yang dikuasai bahasa apa? Bahasa Lembak, karena saya putri asli Lembak gitu ya. Jadi bahasa Bengkulu dialek Lembak itu adalah bahasa ibu saya. Sehari-hari saya di rumah menggunakan bahasa Bengkulu dialek Lembak. Ini boleh dikit nih, bahasa Lembaknya saya mau ke pasar nih apa? Aku nak ke kilo. Aku nak ke kilo. Ini kalau Dani, bahasa ibu yang dikuasai apa? Bahasa daerahnya bahasa Bengkulu dialek Melayu Kota. Melayu Kota. Bahasa kota yang kita gunakan sehari-hari. Kalau saya mau pergi ke pasar apa? Aku nak pai ke pasar. Nah, luar biasa. Ini tentunya harus dipelajari ya. Tapi ini untuk mendidik anak-anak yang mungkin masih kecil sebenarnya, apakah sebaiknya kita menggunakan bahasa daerah kah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing nih, Seza? Oke, ada baiknya untuk mendidik anak-anak dalam berbahasa itu gunakan bahasa ibunya. Jadi jika lingkungannya menggunakan bahasa Indonesia, ya gunakanlah bahasa Indonesia. Jika lingkungannya menggunakan bahasa daerah, gunakanlah bahasa daerah. Jika lingkungannya mungkin ada bapak ibu yang tinggal di luar negeri menggunakan bahasa asing, gunakan pengajaran bahasa asing itu. Karena penggunaan bahasa bagi anak-anak itu juga sangat penting. Karena apa? Akan menyulitkan mereka untuk bersosialisasi. Pernah dengar speech delay?
Oh, iya. Atau kesulitan berbicara bagi anak-anak, itu salah satunya penggunaan bahasanya. Mungkin ayah ibunya di rumah menggunakan bahasa Indonesia, tapi lingkungan sekitarnya menggunakan bahasa daerah, atau lingkungan sekitarnya ayah ibunya menggunakan bahasa daerah, lingkungan sekitarnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi anak itu susah untuk beradaptasi dengan banyaknya bahasa itu. Jadi ada baiknya anak-anak itu menggunakan bahasa ibunya. Jadi bahasa apa yang berada di sekitarnya itu bahasa yang diajarkan, karena bisa berdampak bagi anak tersebut dalam berbicara dan bersosialisasi. Ini masih banyak banget pemirsa, mungkin kita masih bingung ya, bahasa apa sih yang harus ditanamkan dari awal kepada anak-anak kita nanti, mungkin adik-adik kita ya. Karena memang kita masih bingung nih, apakah kita mengikuti zaman dengan mengajarkan bahasa Inggris kah? Atau mengikuti zaman dengan menggunakan bahasanya, ternyata bahasa apa yang dilakukan di lingkungan tersebut. Iya, tapi bagus untuk mengajarkan dwi bahasa bahkan tribahasa kepada anak-anak, karena kami sebagai tenaga pengajar juga ya, karena saya salah satu berkuliah di FKIP gitu ya. Calon guru ya? Calon guru, amin. Jadi untuk anak-anak itu tidak apa-apa untuk diajarkan dwi bahasa atau tribahasa, tapi bahasa ibunya sudah harus bagus seperti itu. Jadi mereka sudah bisa berbahasa daerah atau bahasa ibunya, baru dimasukkan bahasa lain. Sehingga mereka sudah ada pegangan nih untuk komunikasi awal komunikasi awal. Jangan dari awal sudah bahasa ibunya saja mereka belum mengerti gitu ya, tapi sudah diberikan bahasa lain. Jadi kasihan untuk komunikasinya jadi speech delay tadi ya. Speech delay. Nah, ini kalau Dani nih, kita melihat sekarang sosial media sangat berperan penting tentunya dalam promosi apapun. Tapi kalau sebagai duta bahasa nih, teman-teman duta bahasa, ini seberapa penting sih kita mempromosikan bahasa daerah kita, bahasa Indonesia juga di media sosial? Nah, tentunya ini menjadi suatu bantuan ya, ataupun mempermudah tugas kami dalam menyiarkan ataupun menyosialisasikan bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia, pengutamaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, dalam penggunaan sosial media ini pastinya sering kita temui hal negatif dan juga positif nih Kak. Namun sebaik mungkin kami sebagai duta akan membuat bahwa sosial media ini bisa juga sebagai tempat belajar nih untuk teman-teman bisa lebih mudah dalam mengakses, karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat itu juga menjadi suatu alasan untuk tidak belajarnya bahasa. Namun sekarang kan sudah mudah ini, kita buka HP, kita bisa buka KBBI, kita bisa buka Translate, ataupun kita bisa buka hal-hal yang lain seperti di laman bahasa Indonesia, laman kantor bahasa Indonesia, dan laman kantor bahasa Bengkulu. Di situ sudah banyak sekali nih kayak kamus, cerita anak berbahasa daerah lagi. Iya, salah banyak satu sekali kamus bahasa daerah dan juga cerita anak berbahasa daerah nih sekarang. Juga ada perlombaan atau sayembara dalam penulisan cerita anak nih. Bisa teman-teman info selanjutnya bisa kunjungi laman Instagram kantor bahasa Bengkulu. Di situ banyak loh dapat hadiah yang menarik dan juga dapat sertifikat dan juga dapat hal-hal baru nih, hal-hal banyak yang bakal kita temui di sana. Ini katanya nih, kalau duta bahasa ini sudah ada beberapa karya nih. Apa aja karya ini? Karya Seza ya, salah satunya itu tadi ya. Karya kelompoknya nih, karya kelompok duta bahasa. Oh iya, untuk Krida tadi yang sudah, karena akan kami bawa juga ke nasional, kita punya KABA ya, kartu bahasa. Jadi itu semacam kartu seperti UNO, tapi untuk pengajaran bahasa daerah. Jadi sambil bermain, sambil belajar bahasa daerah, kami merancang untuk 3 edisi bahasa. Yang pertama bahasa Bengkulu, yang kedua bahasa Bengkulu dialek Rejang, bahasa Rejang, bahasa Bengkulu, dialek Enggano ya, Enggano. Jadi ada 3 edisi bahasa, KABA, kartu bahasa, yang itu nanti akan kami bawa ke nasional. Ini kalau saat ini apakah sudah mulai dikembangkan atau sudah mulai dipromosikan nih? Kebetulan sudah selesai, tinggal dicetak lagi nih. Dicetak. Untuk kita berbicara tentang karya-karya ataupun hasil dari duta bahasa, sebenarnya banyak Kak, karena setiap tahun itu setidaknya ada 20 krida baru nih Kak. Untuk sebagai contoh, untuk tahun lalu krida yang dibawa ke nasional adalah komik cerita anak berbahasa daerah. Itu sudah ada di webtoon juga ya? Sudah ada di webtoon juga nih, teman-teman bisa cari di webtoon. Dan juga ini asli karya anak Bengkulu, asli karya dari anak duta bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2023 nih Kak. Mereka memfilosofisikannya secara mandiri, mereka membuat ceritanya dengan sendiri, bahkan animasinya dibuat itu sendiri dari karakter mereka sendiri gitu Kak. Wah, luar biasa. Itu bisa diakses di mana tadi? Bisa di webtoon, bisa juga ada
cek aja nanti komik anak berbahasa daerah Bengkulu. Ada Instagramnya, bisa teman-teman cek di sana dan bisa diakses juga. Oh, luar biasa. Udah banyak banget ya karya-karya dari teman-teman di Duta Bahasa tadi. Memang udah terjun langsung ya dalam bentuk promosi dan pelestarian bahasa tadi. Pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.